Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Iyilik 18. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, supaya bisa ikut menyaksikan serial ini. Poyraz mengatakan ia tahu ini bukan saat yang tepat untuk mengatakan itu. Poyraz minta maaf karena sudah mengganggu ketenangan Neslihan. Neslihan bilang ia tidak dapat meneruskan mengajar Dennis. Neslihan pergi dari rumah Poyraz. Selim berbohong, ia membicarakan cuaca dengan Demet. Demet bertanya, bagaimana perkenalan Melis dengan Selim? Melis bercerita restoran mengacaukan pesanan makanan Melis dan Selim. Selim berkata itu hanya suatu kebetulan saja ia bertemu dengan Melis. Padahal sesungguhnya Murad sudah merencanakan akan bertemu dengan putri Nefsat, Melis, dengan cara mengacaukan pesanan Murad dan Melis. Murad memberi tip kepada pegawai restoran untuk melakukan hal itu. Murad mengancam Damla. Bila Damla mengatakan sesuatu kepada Melis, Murad akan membunuh Damla. Damla minta agar Murad menutup kasus Koray dan tidak meminta uang kepada Damla. Kalau tidak, Murad akan hidup seperti buronan seumur hidup. Sahika bertanya kepada Neslihan, apa yang terjadi? Mengapa Neslihan berhenti mengajar Dennis? Padahal Poyraz sendiri yang bersusah payah membujuk Neslihan untuk setuju mengajar Dennis. Neslihan berkata, Poyraz mengatakan ia menyukai Neslihan. Sahika senang mendengarnya dan mengatakan Neslihan masih muda dan cantik. Normal kalau Poyraz menyukai Neslihan. Poyraz tampan, kaya, dan menghargai Neslihan. Hidup Neslihan akan kembali ke kehidupan lama. Diam-diam Attila mendengarkan percakapan Neslihan dengan ibunya, Sahika. Neslihan marah mengapa ia memerlukan uang Poyraz. Sahika bilang Neslihan perlu menemukan seseorang yang pantas untuk Neslihan. Mengapa Neslihan tidak mau dengan Poyraz? Apakah Neslihan memikirkan Attila? Neslihan ngomel, berapa kali ia harus mengatakan kepada Sahika kalau tidak ada hubungan apa-apa dengan siapapun. Attila berkata, ada kabar baik untuk Neslihan. Batu benar-benar melihat ayahnya. Ada wanita yang dekat dengan Murad sewaktu di rumah sakit. Wanita itu bernama Melis Ugansi. Polisi mencari Melis di rumah ayah Melis, Nefsat, untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Murad. Melis kaget menerima telepon dari ayahnya, Nefsat, yang menanyakan siapa Murad Yudesoy. Ada urusan apa Melis berhubungan dengan orang yang dicari polisi? Melis berbohong dengan mengatakan tidak mengenal Murad. Nefsat bilang ia akan bertemu Melis di kantor polisi. Neslihan mendapat telepon dari Aysel yang memberitahu kalau Damla dan pamannya membicarakan Murad bersama Melis. Melis adalah pacar baru Murad. Neslihan langsung menceritakan pembicaraannya dengan Aysel kepada Attila. Attila berharap kali ini akan berhasil dan Neslihan bisa kembali ke kehidupan sebelumnya. Attila benar-benar menginginkan hal tersebut sekarang ini. Neslihan memegang lengan Attila yang sedang menyetir mobil menuju kantor polisi. Neslihan tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada Attila untuk apa yang sudah Attila lakukan untuk Neslihan sekeluarga. Attila mengatakan Neslihan dan anak-anak sudah bahagia, itu cukup untuk Attila. Neslihan, Attila, dan Kadir melihat Nefsat dan Melis datang ke kantor polisi, disambut oleh direktur kepolisian. Kadir mengatakan itu Melis, wanita yang bersama dengan Murad. Attila berkata siapa Nefsat itu sampai direktur kepolisian menyambut Nefsat seperti itu. Neslihan menyapa Melis dan minta bicara dengan Melis karena sangat penting. Tapi pengacara Melis mengatakan kalau Melis hanya akan bicara kepada direktur kepolisian dan pernyataan Melis hanya untuk direktur. Attila menanyakan kepada Kadir, siapa orang-orang ini? Direktur mengambil alih kasus Murad dari Attila. Kadir bilang mereka itu adalah salah satu mantan pejabat dari Ankara, Nefsat Ugansi. Setelah selesai diambil pernyataannya, Nefsat dan Melis keluar dari kantor polisi. Melis berkata kepada ayahnya, Nefsat,
kalau Murad adalah pacarnya. Diam-diam Neslihan mendengarkan percakapan Nefsat dan Melis sambil berjalan menuju mobil Atila. Nefsat marah dan menyuruh Melis memutuskan hubungannya dengan Murad. Tapi Melis bilang ia hamil. Neslihan kaget mendengar Melis hamil hasil hubungannya dengan Murad. Melis minta agar ayahnya menolong Murad keluar dari masalahnya dan Melis bisa menikah dengan Murad. Nefsat menyuruh Melis mencuci wajahnya dan kembali ke mobil. Neslihan keluar dari mobil dan menemui Melis. Neslihan memperkenalkan dirinya sebagai istri Murad kepada Melis. Neslihan memberitahu kalau Murad adalah laki-laki yang sangat berbahaya dan buruk sifatnya. Murad bukanlah orang baik seperti yang dia katakan. Beritahu polisi di mana Murad berada. Biarkan Murad ditangkap dan menjawab semuanya. Melis kaget melihat foto keluarga Murad, Neslihan, Batu, dan Nehir yang ada di HP Neslihan. Neslihan berkata, Melis akan menjadi seorang ibu. Murad tidak akan merasa bersalah kepada anak Melis, karena Murad sekarang tidak merasa bersalah kepada anak-anak Neslihan. Melis langsung pergi, tidak mau mendengar perkataan Neslihan yang meminta tolong untuk membantunya. Neslihan berkata kepada Atila kalau Melis berbohong, mencoba untuk melindungi Murad. Neslihan yakin Melis sedang dalam perjalanan menuju Murad dan Melis akan menanyakan semuanya kepada Murad. Tapi Atila mengatakan ia tidak bisa melakukan apa-apa karena Direktur Kepolisian sudah mengambil alih kasus Murad. Neslihan memaksa apakah membiarkan Murad menghilang lagi. Atila setuju untuk pergi mengikuti Melis. Kadir memperingati Atila kalau Atila tidak mempunyai dasar hukum untuk mengikuti Melis. Kadir minta agar Atila tidak melakukannya. Benar saja, Nefsat mengadukan Atila ke Direktur Kepolisian. Atila berkata kepada Neslihan kalau ia diskors. Tapi Atila berkata bila ia diblok sebagai polisi, ia akan meneruskan sebagai Atila pribadi. Murad kaget melihat Melis datang bersama ayahnya, Nefsat. Nefsat mengatakan Murad dan Melis akan menikah secepatnya. Nefsat akan membantu Murad untuk menghindari masalah yang sedang dihadapi Murad. Adik Atila, Eda, berkata, Atila diskors, pasti gara-gara Neslihan. Neslihan bilang Atila tidak bersalah. Atila diskors tanpa alasan. Ibu Atila, Feraye, marah kepada Neslihan karena Neslihan tidak tahu berapa banyak usaha yang dilakukan untuk menjadikan Murad sebagai polisi. Feraye juga marah kepada Atila supaya Atila tidak membuang sia-sia usaha orang tuanya untuk menjadikan Atila seorang polisi. Neslihan minta maaf, ia tidak ingin hal ini terjadi. Feraye dan Eda seharusnya marah kepada Neslihan. Neslihan masuk ke rumah dan tidak menemukan seorang pun di rumah. Neslihan menelepon ibunya memakai HP Atila karena baterai HP Neslihan habis. Sahika memberitahu Poyras mengundangnya. Nehir dan Batu sedang bermain bersama Denis. Sahika bilang ada Handan di dekatnya. Handan tidak senang melihat Sahika. Sahika sudah menelepon Neslihan, tapi HP Neslihan mati. Poyras menelepon dan memaksa untuk datang. Neslihan marah karena Poyras akan berpikir kalau selama ini Neslihan berbohong. Neslihan akan datang dan menjemput anak-anak. Sewaktu perjalanan menuju rumah Poyras, Neslihan mendapat telepon dari Nehir memberitahu kalau Sahika sakit. Damla ada di sini. Neslihan tiba di rumah Poyras dan berkata ia akan menjemput ibunya dan anak-anaknya. Sahika tidak mau pergi sampai ia memberitahu Poyras dan Handan tentang kelakuan Damla. Damla bilang Neslihan menyebabkan Damla keguguran. Ada bukti dari rumah sakit. Neslihan juga mencoba untuk menenggelamkan Damla di kolam renang. Ada videonya sebagai bukti. Neslihan juga mempunyai catatan kriminal. Neslihan tidak mau mengatakan apa-apa kepada Poyras dan Handan. Neslihan sudah capek tentang ini semua. Neslihan hanya ingin hidup jauh dari Damla dan akal bulusnya. Hanya itu. Neslihan mengajak ibunya pulang. Neslihan berkata agar Handan percaya apa yang Handan inginkan. Neslihan tidak peduli.
Neslihan juga berkata kepada Damla agar melakukan apapun yang Damla inginkan. Poyras dan Handan akan sangat menyesal di kemudian hari. Sesampainya di rumah, Sahika, Neslihan, Nehir, dan Batu kaget luar biasa melihat koper dan tas mereka sudah ada di luar rumah. Ibu dan adik Atila sudah mengepak barang-barang Neslihan dan meletakkannya di depan pintu. Neslihan tidak mau menelepon Atila karena Atila diskors dari pekerjaannya disebabkan oleh kasus Murad. Neslihan menangis dan berteriak. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Neslihan menyuruh Sahika, Nehir, dan Batu diam. Tenang, Neslihan ingin berpikir, ingin mencari jalan keluar di mana mereka akan tinggal. Nehir dan Batu menghibur Neslihan supaya Neslihan jangan menangis. Tiba-tiba Batu melihat Murad dan memanggil ayah kepada Murad. Murad memeluk Nehir dan Batu dengan erat. Murad datang untuk menjemput Nehir dan Batu. Batu berkata, ayahnya datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi Murad bilang, bila Neslihan mau menerima tawaran dari Murad. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan channel ini ya.